apakah itu bisa kita ambil pelajaran atau baik dari kebaikannya atau keburukannya. Ya. Begitu juga seseorang ketika dia sudah meninggal dunia, ya, apakah dia di masa hidupnya orang baik atau orang jahat. Nah, ketika nenek moyang lo itu orang baik, ikutin tuh, gitu kan? Itu orang baik, diambil pelajaran. Sebuah ibrah, sebuah pelajaran yang harus kita tirukan, ya, harus kita teladani. Begitu. Begitu juga kalau ada orang jahat yang masa hidupnya membuat kerusakan, minum khamar, mabuk-mabukan gitu ya, mencuri, terus kata, tuh nenek moyang lo dulu gini, jangan ikutin, jangan ikutin. Itu rupanya salah satu agar untuk dijauhi, ya, itu sebuah pelajaran. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran, ya, banyak tokoh-tokoh atau bangsa-bangsa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, itu semua agar kita, ya, hidup yang umat-umat yang belakang-belakang ini di akhir zaman ini bisa mengambil ibrah, pelajaran yang mereka di masa hidupnya, ya, berbuat baik atau berbuat buruk, seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah, kami menceritakan kepadamu Rasul Muhammad kisah yang paling terbaik, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah. Ya. Kisah, bahasa Arabnya kisah, ya, bukan qasas. Kalau qasas jamaknya, kalau kisah mufradnya. Kisah atau kisah bahasa Indonesianya. Apa tujuan atau maksud Al-Quran, ya, menyebutkan kisah-kisah di Al-Quran? Ini ada berapa banyak, ya? Banyak, ada sekitar 5. Saya ringkas saja, ya. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar utusan Allah, dan Al-Quran yang diwahyukan kepadanya itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ajaran Al-Quran atau agama Islam yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu sama. Apa? Mengajarkan ketauhidan. Mengajarkan ketauhidan. Nah, tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, apa kata Allah? "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul, ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Rasulku Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadamu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya selain aku, kata Allah. Illa ana fa'budun, maka sembahlah aku. Pokoknya fa'buduni awalnya. Jadi buang ya-nya menjadi fa'budun, ya. Maka sembahlah aku, kata Allah. Tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah menanamkan ajaran-ajaran
yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para nabi melalui dialog yang terdapat dalam kisah tersebut. Ya, contoh banyak seperti dalam surah Al-A'raf itu ya, dalam surah Al-A'raf ketika orang-orang Arab ya, orang-orang Arab membuat tradisi baru ya, ketika itu apa itu syair. Orang Arab itu masa itu Pak terkenal dengan syair dan ahli sastra Arab ya, sastra. Kalau misalnya kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu ada dua kemungkinan, kalau tidak Al-Quran sastra Arab syair itu menjadi hujah untuk kaidah bahasa Arab. Nah, karena mereka luar biasa. Nah, ketika Al-Quran diturunkan, maka syair ketika itu hilang. Maksudnya terbantahkan oleh turunnya Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, apa tujuannya Allah turunkan ada kisah-kisah dalam Al-Quran? Yang keempat, mengabadikan ingatan, ya. Maksudnya peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala yang dialami oleh pada masa-masa orang-orang terdahulu itu agar para nabi dan tokoh-tokoh lainnya seperti nanti yang kita sebutkan Luqman Al-Hakim ya, agar menjadi sebuah ibrah yang tadi saya bilang, menjadi sebuah pelajaran yang kita ambil. Itu tujuannya. Dan yang kelima, kebodohan yang mendengar ya, atau orang-orang Arab terdahulu atau lemahnya tradisi orang-orang Arab yang nggak bisa baca tulis itu, yang nggak bisa baca tulis saat Al-Quran diturunkan, ini mereka mampu membaca Al-Quran. Nah itu nanti ya, ini ada sejarahnya banyak panjang ceritanya nanti. Ini juga dikhilaf juga bahwasanya kebodohan yang dianggap orang Arab itu bodoh ini perlu dipertanyakan juga. Orang yang membuat syair itu Pak, itu perlu belajar. Enggak semua orang yang belajar bahasa itu bisa membuat syair. Ternyata orang Arab pada masa itu tuh spontan mereka mengeluarkan syair. Ingat keluar syair itu. Makanya ulama-ulama Al-Azhar ya banyak, ada namanya ulama khalafallah dan namanya ulamanya khalafallah, mempunyai buku khusus di bidang kisah-kisah atau alfanul qasas, di bidang kisah-kisah dalam Al-Quran. Beliau mengingkari ini bahwa orang Arab semua dulu itu bukan orang bodoh katanya. Itu orang pintar yang jenius, namun tertutup akalnya dari kebenaran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta. Mereka nggak percaya itu doang. Ya, kalau disebutkan untuk bernalar, untuk berdebat, mereka pintar. Ya, gitu. Itu salah satu tujuan kisah diturunkan. Baik, nah kita masuk ke satu kisah ya, di dalam Al-Quran disebutkan ada namanya Luqman Al-Hakim. Pernah dengar Pak ya? Luqman Al-Hakim. Nah, di dalam Al-Quran ya, saking banyaknya kisah-kisah yang Allah sebutkan, ada satu kisah yang Allah abadikan yaitu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Menariknya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan kisah Luqman Al-Hakim ini tentang kekayaannya, ya, tentang nasabnya, itu tentang kedudukannya. Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Nanti dari ayat 12 hingga 19 dalam surah Luqman itu Allah tidak menyebutkan itu semua, ya. Bahkan Allah tidak menyebutkan secara rinci ini keturunan siapa, Luqman Hakim keturunan siapa, keturunan ini enggak.
Bahkan para nabi juga seperti itu. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim tidak disebutkan secara rinci di Al-Quran. Yang justru Allah sebutkan dari Luqmanul Hakim ini adalah hikmah, ya, yang diberikan kepada Luqmanul Hakim untuk senantiasa umat-umat yang terdahulu ini bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil pelajaran. Perlu pertanyaan nih, siapakah sebenarnya Luqmanul Hakim? Kita sering dengar tapi apakah kita tahu nggak nih siapakah Luqmanul Hakim? Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama beliau di dalam Al-Qur'an? Ini yang kedua. Yang ketiga, apa keistimewaan Luqmanul Hakim sehingga diabadikan, ya, dan menjadi pedoman umat-umat terdahulu bisa mengambil pelajaran dari beliau. Apa istimewaannya? Ini perlu kita pelajari nanti insyaallah. Kita langsung ke ayat pertama, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh Ataina Luqman al-hikmah, kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, anishkur lillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ya, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menunjukkan dan mengisyarahkan kepada kita bahwa keistimewaan Luqman bukan karena kekuasaan yang Allah beri, atau keturunannya. Ini keturunannya. Akan tapi keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Luqman Al-Hakim adalah hikmahnya. Makanya Al-Hakim itu Bapak, Ibu, itu sebagai laqab beliau. Laqab, ya. Luqman Al-Hakim itu laqab. Maka terkenal kita Luqman Al-Hakim. Lalu apa arti Al-Hakim? Nah, ini perlu nih. Al-Hakim di sini ya disebutkan dalam berbagai tafsir itu banyak. Ya, bahkan ada nama Allah, ya. Al-Hakim itu termasuk min asma'il husna, Al-Hakim. Artinya apa? Al-Hakam wal Hakim. Makanya ada Ibnu Tufail ini seorang ulama membuat zikir, ya, orang yang selalu menzikirkan ini, ya, beliau membuat zikir, menyusun zikir namanya Alhamdulillahil azim a'zam, Alhamdulillahil azimil a'zam, Al-Hakimil ahkam. Nah, ini, ya. Jadi Al-Hakim itu salah satu asma Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna. Kemudian, ya, dinisbahkan atau dilaqabkan kepada Al-Hakim. Kenapa? Karena beliau ini orang yang bijaksana maupun bijak sini ketika itu. Nah, ketika apa yang keluar dari mulut beliau itu yang keluar adalah hikmah, kalam-kalam hikmah yang menjadi pedoman. Nah, makanya dikatakan Al-Hakim.
Apa kata Allah tadi? Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nih, Allah langsung mengatakan hikmah, maka dikatakan al-hakim. Tuh. Kemudian apakah Luqman Hakim ini seorang nabi? Ya. Para ulama ya banyak berdebat dalam soal ini. Ya. Tapi mayoritas para ulama berpendapat yang paling kuat ya, Luqman al-Hakim ini bukan seorang nabi, tapi rajulun soleh zawil hikmah, laki-laki yang soleh yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nabi itu Pak, itu diwahyukan oleh Allah, langsung diangkat oleh Allah, bukan unjuk-unjuk tiba langsung jadi nabi, bukan. Apalagi ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, Allah langsung memilih orang itu menjadi nabi. Ya. Dan ternyata kenapa sampai diperdebatkan, Luqmanul Hakim ini masih keturunan, kalau di dalam tafsir ya, masih keturunan dari jalur Nabi Ibrahim. Nah, masih jalur dari Nabi Ibrahim. Maka diperdebatkan. Kalau seandainya hidupnya setelah Nabi Muhammad, itu mustahil, ya, karena Nabi Muhammad SAW khatamun Nabi wal Mursalin. Makanya diperdebat seperti itu. Kemudian siapa saja yang mengatakan Luqman Hakim ini bukan nabi, hanya sebagai rajul soleh, ya, min zawil hikmah, laki-laki yang soleh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, di antaranya adalah seorang mufassir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ya, termasuk Ibnu Asyur juga nanti. Sebagian besar ya ulama-ulama tafsir yang kita kenal itu menyebutkan Luqman Hakim itu sebagai rajulun soleh. Kemudian ayat yang kedua, itu yang pertama tadi, sekarang ayat yang kedua. Ayat yang kedua, maksudnya ayat yang ke-13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Nih, kalau ini di dalam kajian tafsir ada namanya tafsir tarbawi. Tafsir sebuah metode, ya, tafsir pendidikan. Kalau Bapak kuliah ngambil jurusan PAI itu, kalau ada kajian tafsirnya tafsir tarbawi, ini termasuk rujukan mereka. Allah mengatakan wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ini salah satu, ya, metode pendidikan ala Luqmanul Hakim, menurut Luqmanul Hakim. Sebelum Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya atau mendidik anaknya, beliau mengatakan wa huwa ya'izuhu. Ini menarik, Pak. Ketika Allah mengatakan wa huwa ya'izuhu, ini kosakata yang menarik. Allah bukan mengatakan wa huwa nasihuhu, tapi Allah mengatakan wa huwa ya'izuhu. Beda.
Nasoha itu menasihat. Kalau yang itu juga menasihatkan artinya. Nah, ini. Ketika Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya dengan mengatakan wa huwa ya'idhuhu. Nah, ini nasihat apa? Nasihat yang disampaikan oleh Luqman Hakim itu dengan penuh kelembutan, ya, penuh kasih sayang, penuh yang menyentuh hati. Berbeda Pak kalau seorang ayah ya atau guru memberi nasihat kepada muridnya atau kepada anaknya melalui kasih sayang dengan lemah lembut, pasti diterima. Pasti diterima. Tuh. Allah mengatakan itu wa huwa ya'idhu, dengan lemah lembut. Kalau ada orang tua ya memberi nasihat kepada anaknya itu dengan kasar, aku yakin gak terima langsung. Bapak juga kayak gitu dulu, gitu, iya kan? Pasti langsung lontak, apalagi anak sekarang, ya, anak zaman alfa kata orang itu ya, bukan Gen Z lagi, zaman alfa itu, apalagi dia udah fokus ke HP-nya ya Allah. Saya punya adiknya itu dibilangin udah kenapa ya? Bentar, itu anak sekarang. Ya. Yang penting kita harus menasihati dengan baik. Kemudian di ayat tersebut tadi Luqmanul Hakim memanggil dengan anaknya bukan ya waladi, tapi apa? Ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anakku yang tercinta. Tuh, diartikan ya bunayya. Makanya guru kita itu di Pujon itu ada namanya sekolah ya bunayya. Khusus anak RA dan MI sekolah SD itu guru Abihya, beliau punya sekolah itu namanya ya bunayya. Saya penasaran itu ketika saya ini teaching di sana, kenapa beliau bunayya? Ya, beliau mengambil ayat ini karena ya bunayya itu berbeda dengan ya waladi. Ya bunayya itu anak, kalau dipanggil anak yang penuh kasih sayang, yang tercinta. Nah itu ya. Dalam Al-Quran banyak ya bunayya, banyak, seperti Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ya kan, menggunakan ya bunayya juga. Nah, kalau kita nggak bahas bahasa Arabnya Pak, kalau bahasa Arabnya nanti ini disebut dengan isim tasgir, ya, isim tasgir. Bukan artinya isim tasgir itu selalu mengkecilkan, tidak. Ya, ini maksudnya diartikan kasih sayang, kelembutan, seperti itu. Ini salah satu pendekatan Luqman Hakim terhadap anak-anaknya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara metode pendidikan Luqman Hakim ini, beliau mengatakan la tusyrik billah. La tusyrik billah. Perhatikan Pak, la tusyrik billah. Ini yang ditanamkan Luqman Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim ini tidak memulai dengan anakku jadi kaya, enggak. Anakku jadi orang berilmu, tidak. Luqman Hakim nih, anakku kamu harus seorang sukses. Anakku kamu harus punya prestasi nih, tidak. Luqman Hakim. Luqman Hakim itu hanya mengatakan la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Nih. Kenapa? Ya, para ulama mengatakan tuh awal wajibin 'alal mukallaf ma'rifatullah. Jadi yang pertama yang wajib bagi orang yang mukallaf, yang pertama itu mengenal Allah. Mengenal Allah. Makanya kalau ada orang berdebat itu, ngapain azanin kuping sebelah kanan, komat sebelah kiri, anak dilahirkan, hadisnya doim, hadisnya doim. Ini pertanyaan ini salah satu bentuk ketika anak diazankan kuping kanan,
diikomahkan kuping kiri saat ia dilahirkan, baru lahirkan, ini salah satu bentuk menanamkan ketauhidan dari sejak dini. Ya, dari sejak dini. Nah, ini. Pahamkah anaknya Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tuh. Nah, itu ya diantaranya la tusyrik billah. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Itu. Mengapa syirik tersebut katakan zalim yang sangat besar hingga kita nggak disebutkan? Ya. Kemudian ayat yang ke-14 yang terakhir ya, udah mau habis nih. Ini ya sampai sini aja cukup, sampai 16-12 nih. Udah mungkin itu aja 6/12. Mungkin itu aja yang saya dapatkan. Mungkin ada yang mau didiskusikan boleh. Ya. Iya. Iya. Dalam sholat itu kan ada at-tahiyat. Betul. Selain dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu kan bersolawat apa? Ada bersolawat juga kepada Nabi Ibrahim. Apa teh? Selain bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan bersolawat juga kepada Nabi Ibrahim. Iya. Apa sih alasan Allah Subhanahu wa taala memilih salawat kepada Nabi Ibrahim? Padahal banyak nabi atau rasul yang mungkin seperti Nabi Musa itu kan luar biasa juga perjuangannya. Iya. Apa sih alasan memilih salawat dengan kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Apa sih alasan Allah memilih salawat memakai nama Nabi Ibrahim? Yang pertama. Yang kedua, tadi saya tertarik dengan sekolah ya. Iya Bunaya. Iya. Punya dia di Malang. Yang di Malang itu. Apa sih kelebihannya memakai nama itu? Banyak sekarang orang yang ada nama yang bagus, masjid aja nama ya Al-Ihsan. Iya. Bentuk pelaksanaan pengelolaan. Apa sih kelebihannya yang juga itu? Metode apa yang kelihatannya bisa menarik sesuai dengan nama? Terima kasih ya. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, itu keistimewaan Nabi Ibrahim ya. Ini tanya tadi, kenapa di at-tahiyat terakhir itu selalu disebutkan ada Nabi Ibrahim ya. Apa enggak Nabi lain? Nah, ini sebuah dialog ketika para sahabat bertanya. Ini juga menjadi perdebatan nanti. Kita selalu dengar pakai Sayyidina, enggak pakai Sayyidina, apakah ditambah? Ya kan? Nah, ini mungkin udah banyak kajian yang sudah tersebar di YouTube itu. Ya. Dalam teks hadis tersebut, ya, itu emang tidak ada pakai Sayyidina, tidak pakai Sayyidina. Namun, apakah boleh kita tambah Sayyidina? Para ulama memperbolehkan. Oke. Lalu apa keistimewaan Nabi Ibrahim? Tentu banyak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, banyak sekali ya keistimewaan Nabi Ibrahim. Di antaranya Allah sebutkan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kata Allah, kami wahyukan kepadamu Rasulku Muhammad. Apa yang diwahyukan? Anittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Nih. Ketika
Allah memerintahkan atau mewahyukan kepada Muhammad untuk agar Nabi Muhammad itu ittabi. Apa yang harus siapa harus diikuti? Ittabi millata Ibrahim Hanifah. Ini Pak. Ittabi Ibrahim Hanifah. Ini salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim. Semua para nabi itu yang kita ketahui dari Bani Israel itu semua dari keturunan Nabi Ishak. Ishak keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, itu. Dan teks hadis tersebut ketika para sahabat bertanya selawat apa yang paling afdol, maka beliau menyebutkan dalam satu hadis itu, dalam satu riwayat yang kita sering baca ya, bahwasanya bacaan yang terbaik itu bacaan sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah itu terkenal namanya Ibrahimiyah ya, sholawat terakhir dulu terakhir seperti itu Pak ya. Nah, itu salah satu keistimewaan. Banyak, kalau keistimewaan banyak banget, itu udah dijelas sama guru-guru kita, keistimewaan Nabi Ibrahim. Bahkan banyak buku-buku khusus ya, buku-buku khusus menceritakan keistimewaan Nabi Ibrahim. Makanya di tafsir Kemenak itu ada kisah-kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Itu ada di tafsir Kemenak, tafsir ilmi namanya. Nah, ada lagi Pak, itu aja. Nah kemudian soal kedua, pertanyaan kedua, kenapa guru kita Abi Hya itu menamakan ya bunaya, wallahu a'lam. Ya, ini mungkin terinspirasi dari ayat ini juga. Ya bunaya, emang jarang Pak, pertama kali saya dengar sekolah ya bunaya itu namanya ya bunaya. Ini kepertanyakan metodenya sana, kalau saya lihat selalu apa ya, sholatnya sih di sana sejak situ ada namanya kaifatus sholli, salah satu metode yang disusun oleh Abi Hya, bagaimana kamu sholat, kaifatus sholli. Nah ini sejak usia dini mereka dididik bagaimana sholat itu benar ala Rasulullah SAW, menurut Rasulullah SAW, sesuai dengan riwayat Nabi. Itu diajarin sana, dan saya langsung metro teaching di sana dulu waktu di Pujon, ya seminggu sana pernah. Itu di sana kalau sholat emang dipraktekin lurus, rapat barisannya lurus gitu ya, tertib gitu di Pujon tersebut. Kalau untuk kelebihan lainnya saya juga nggak tahu Pak Modes, karena baru sebentar soalnya. Ya itu aja. Mungkin ada yang lain? Nggak ada? Ya kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa liasatizatina wa liman hadarana wa liman ghab'ana wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.